Ya, halo Mas, selamat datang kembali di channel Kang Airdrop. Di video kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang NDB Forex di video yang 4 hari lalu itu. Itu banyak pertanyaan yang muncul ke saya, sudah saya rangkum. Dan di dalam video ini juga saya sudah mencoba KYC satu lagi, apakah masih mendapatkan bonusnya atau tidak. Jadi sampean yang penasaran ini masih bisa digarap atau enggak, silahkan simak video ini sampai selesai. Ya minimal di like dulu ya Mas. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Pertanyaan yang pertama, minimal withdrawnya berapa lot Kang? Nah, untuk minimal withdrawnya dari NDB Forex terbaru ini yang XM, itu minimal withdrawnya 0,1 dolar, 0,1 lot saja. Jadi sampean kalau open posisi 0,01 lot sampai 10 kali itu sudah menyelesaikan lot minimal untuk withdrawnya. Kalau sampean open posisi 0,02 lot selama 5 kali itu juga sudah menyelesaikan misi lotnya. Untuk maksimal withdrawnya tidak ada. Ya, mau sampean withdraw sampai 500 dolar, mau 1000 dolar itu bebas saja, tergantung sampean sendiri. Yang penting profitnya dulu diatur ya. Pertanyaan yang kedua, bonus aktif sampai kapan? Setahu saya bonus ini aktif sampai 30 hari ya. Mau profit, mau sampean pakai, mau sampean enggak pakai itu maksimalnya 30 hari. Setahu saya seperti itu ya. Mohon maaf kalau salah, koreksi aja di kolom komentar. Eventnya berakhir kapan Kang? Untuk event berakhir tanggal 31 Januari ya. Jadi kalau sampean KYC sekarang itu masih sangat bisa. Tapi bonusnya dapat enggak? Ya nanti saya contohin di dalam video ini juga. Di bagian agak akhir Mas ya. Saya jawabin pertanyaan dulu. Setelah di withdraw saldo bonus bisa dipakai lagi atau enggak Kang? Nah, di sini saldo bonus itu tidak bisa di withdraw. Dan kalau sudah withdraw saldo hasil profitnya, itu saldo bonusnya tidak bisa dipakai lagi Mas, akan otomatis diambil lagi sama pihak XM-nya ya. Yang pertanyaan kelima ini agak riskan ya. Maksud saya gini, satu HP bisa enggak, ini satu HP itu bisa beberapa akun paling gitu maksudnya ya. Jadi kalau saran saya itu jangan satu HP 2 akun itu jangan sampai Mas. Ya memang ada yang bisa, tapi kalau saran saya itu daripada sampai nanti nggak bisa withdraw, mending pakai HP yang lain aja. Ya seperti itu. Tapi yang sudah info ke saya kemarin itu mereka tidak pakai WiFi, pakai data masing-masing itu tetap bisa withdraw Mas ya. Seperti itu. Berikutnya cara withdrawnya gimana? Bisa withdraw ke Dana apa enggak? Bisa Mas ya. Sebentar saya login akun saya dulu. Nah, di sini saya sudah masuk ke menu penarikan ya. Sampai bisa klik yang ini, strip kiri kanan, strip 3 kiri atas itu, lalu pilih yang penarikan ini ya. Nah, kalau sudah akan dimunculkan menu seperti ini, Mas. Untuk withdraw beda rekening itu tidak bisa ya. Jadi harus nama sesuai KTP yang didaftarkan di XM ini. Lalu nama banknya ini silakan dipilih. Untuk withdraw ke Dana, saran saya, kalau saran saya ya, ini pakai bank CIMB Niaga yang ini. Lalu sampean masuk aja ke aplikasi Dana. Oke, saya lanjutin videonya Mas ya. Saya record video kok lama-lama kok dingin di sini saya gitu. Masuk ke isi saldo. Nah, lalu di sini sampean klik aja tampilkan semua bank. Lalu sampean pilih bank CIMB Niaga. Nah, ini kode ini sampean salin aja. Lalu masukkan di sini, Mas. Nah, bank rekeningnya ini, nomor rekeningnya di sini. Nah, di sini tempel aja, Mas ya. Oke, sip. Untuk minimal withdrawnya itu setahu saya 15 dolar ya. Kalau 15 dolar sudah bisa di withdraw. Tapi ada yang bilang juga 5 dolar, mungkin dia bukanya akun mikro kali ya. Ya nanti koreksi saya kalau salah di kolom komentar ya. Setahu saya itu memang 15 dolar untuk yang XM ini.
Lalu centang di bagian sini, nanti sampean jumlah pasukan ini jumlah bersih ya. Misalkan sampean kan dimodalin itu $30. Ini udah on kan? Iya udah on. Dimodalin kan $30. Nah, itu kalau misalkan sudah jadi $50, itu sampean ketik aja di sini 20 kan 30 diminta lagi sama XM-nya. Lalu klik yang pengajuan. Nanti kalau memang sudah di ACC ini cepet kok Mas. Gak ada 1 hari sudah landing ya. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu bisa pakai MetaTrader 4 enggak Kang? Di sini saya tetap pakai MetaTrader 5 karena saya kayak kita ini kan cuma mengikuti apa yang diberikan sama XM-nya. Kalau bonusnya itu dia nyuruhnya pakai MetaTrader 5, ya kita pakai aja MetaTrader 5 gitu, gak usah aneh-aneh pakai MetaTrader 4. Susah masih bilang kayak gitu. Selanjutnya, kok di iOS nggak bisa install MetaTrader? Nah, kalau di iOS, tahu saya kalau iCloud-nya itu sudah pernah install untuk MetaTrader, itu bisa Mas. Kalau belum pernah, coba sampean pinjem teman sampean, pinjem HP-nya iOS-nya maksudnya, itu coba loginin di situ, atau suruh buatin akun iCloud yang sudah pernah, atau suruh buatin iCloud baru di HP yang sudah pernah install MetaTrader. Nah, seperti itu ya. Kemarin kan memang kayak MetaTrader ini diblokir sama iOS ya. Yang selanjutnya yang paling meresahkan yaitu OTP tidak masuk. Saya sendiri mengalami Mas waktu itu. Saya pertama daftar akun saya sendiri itu kan pakai M3. Nah, nggak masuk OTP-nya. Terus saya pindah pakai Tri, itu nggak ada semenit langsung ditelepon sama XM-nya. Lalu saya tanya-tanya sama anak-anak grup itu, mereka itu pakainya yang OTP-nya cepat masuk itu Telkomsel sama Tri. Untuk M3, XL, Axis, terus Smartfren dan lain-lain itu lebih baik sampean itu tidak pakai ya. Saran saya beli aja kartu Tri atau Telkomsel itu cepat. Tapi kalau selain Tri dan Telkomsel itu tidak masuk. Yang saya KIC nanti di video ini juga, saya itu pertama pakai M3 itu sampai hampir setengah jam tidak dikasih untuk OTP-nya. Selanjutnya saya pindah ke Tri dan itu langsung ditelepon ya. Pas withdraw ditolak itu gimana Kang? Nah, untuk pas withdraw ditolak itu saran saya gini. Misalkan hari ini sampean sudah profit $50, jadi total equity saldo di MetaTrader sampean itu sudah menjadi $80 ya. Itu jangan langsung di withdraw. Misalkan sampean hari ini profit $50. Hari ini juga sampean withdraw. Itu nanti akan dimasukkan ke tindak kecurangan Mas. Jadi sampean tunggu aja seminggu, 1 hari itu open posisi 0,01 lot. Pokoknya gimana caranya sampean itu kelihatan aktif gitu doang ya. Misalkan open 0,01 lot. Selanjutnya sampean close lagi, itu tidak masalah. Terus besoknya lagi sampai seminggu biar mereka itu wah ini orang ini aktif. Atau lebih baiknya sampean withdraw-nya itu kalau memang saldonya sudah jadi banyak loh ya, itu setelah Januari. Jadi setelah event end baru sampean withdraw. Seperti itu ya. Pun kalau sampean withdraw sekarang, misalkan sampean dapat $80, terus sampean withdraw kan yang $50, yang $30 ini kan nggak bisa dipakai lagi. Seperti itu. Jadi akunnya sudah nol. Kalau sampai nol kayak gitu ya kemungkinan dipikirnya kayak kecurangan gitu Mas. Jadi saran saya tradingin aja sampai seminggu, meskipun 1 hari itu sampean kayak pajak rai lah Mas, pajak rai di warung. Jadi sampean biar kelihatan gitu doang di servernya dia, habis itu udah terus tinggal lagi kayak itu 1 minggu baru di withdraw, itu sudah menurut saya bagusnya kayak gitu daripada ke Bennett nggak dapat apa-apa kan. Kalau ke Bennett itu sudah sampean withdrawnya nggak landing, saldonya nggak dibalikin lagi ke akun sampean gitu maksud saya. Oke, semoga sampai sini paham ya. Dan yang pertanyaan terakhir sekarang masih bisa ndak? Nah ini saya buatin video langsung. Pas video ini dibuat saya sudah selesai KIC dan sudah mengklaim, tinggal login saja di MetaTrader 5. Oke, silahkan sampai simak dulu videonya. Oke, dan ini adalah akun saya yang baru. Jadi saya buat baru lagi untuk membuktikan ini masih bisa atau enggak sih. Nah ini saya coba login di MetaTrader. Ini ada Gmailnya Mas, sampean bisa lihat di sini.
Saya KYC tanggal 9 Januari dan ini tidak ada 5 menit langsung di ACC ya untuk di sini. Nah, kita login ke MetaTrader 5. Lalu sampean bisa klik keyword kiri atas ini. Lalu klik yang mari dimulai. Nah, di sini kan akan muncul tampilan seperti ini. Sampean cek dulu di bagian Gmail. Itu di Gmail servernya masing-masing ya. Jadi beda-beda, Mas. Untuk di akun saya yang ini itu XM Global MT54. Jadi kan yang kemarin MT52. Yang ini MT54. Jadi perlu diperhatikan seperti itu. Kalau sampean salah masuk kamar, ya nggak bakal dapat bonusnya, Mas. Kan seperti itu ya. Logikanya seperti itu. Ini kata ID MT5 dan kata sandi login silahkan sampean masukkan aja di bagian sini. Klik plus lalu cari broker yang kita inginkan. Sampean bisa ketik aja seperti ini XM Global lalu klik yang ini. Nah, untuk yang di bagian sini sampean klik aja ganti MT54 sesuai yang ada di bagian Gmail ya. Lalu klik yang login ini ID sampean. Seperti ini. Lalu kata kunci ini password yang sampean buka, apa yang sampean buat kemarin ya. Nah, kalau sudah akan dimunculkan ke menu seperti ini. Sampean bisa langsung meluncur ke bagian trade. Dan ini saldo saya sudah masuk $30. Jadi intinya di bagian sini NDB Forex ini masih bisa digarap selagi sampean HP-nya itu fresh ya. Pokoknya saran saya kalau memang sudah profit jangan sampai langsung withdraw, tapi ditahan dulu ya maksimal sampai eventnya selesai, atau sampai bisa hold 1 minggu dulu, satu hari satu transaksi, apa 2 kali transaksi jual beli gitu ya. Jangan lupa ngopi-ngopi dulu Mas. Sampean yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe. Ini kan tinggal open posisi saja Mas ya. Ya mungkin segitu dulu untuk informasi hari ini. Terima kasih buat sahabat yang sudah menyimak sampai akhir video kali ini. Saya tutup dulu videonya ya. Yang belum garap jangan lupa dimaksimalkan. Untuk tutorial daftar dan KYC ada di video yang sebelum ini ya. Sampean silahkan tonton aja dan jangan lupa dimaksimalkan. Oke. Terima kasih dari saya Kang Airdrop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.